kasihan gitu kalau mereka taraf hidupnya gitu-gitu aja gitu, nggak ada peningkatan. Nah, kita pengen mengangkat derajat justru orang-orang yang nggak punya ijazah, yang nggak punya kesempatan untuk kerja di perusahaan-perusahaan besar. Selamat siang, kita siang hari ini ada di acara ISR Bicara Energi dan juga Pojok Energi Live. Jadi ada 2 acara ISR. Nama saya Fabi Tumiwa, saya Executive Director di Institute for Essential Service Reform. Dan tema hari ini yang akan kita bicarakan dengan 2 sosok gagah yang ada di depan ini adalah energi terbarukan di mata pemuda Indonesia, di mata anak muda Indonesia. Ini kan kita mau merayakan Hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober. Nah, kalau dulu itu bicara soal persatuan, nah sekarang kita bicara soal energi terbarukan. Nah, karena bagi ISR ini menarik karena buat menurut kami anak-anak muda yang ada adalah agen kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inovasi teknologi, pelestarian lingkungan ya, dan juga upaya untuk memerangi kemiskinan ya. Dan Anda lah sebenarnya yang saat ini membawa agenda itu ke masa depan. Nah, oleh karena itu kita ingin berkenalan lebih lanjut. Nah, ingin tahu karena di depan saya, di hadapan kita sudah ada, di hadapan ini sudah ada 2 anak muda gagah ya, badannya besar. Ayo mungkin bisa memperkenalkan dulu. Esa. Halo, nama saya Esa. Saya adalah Managing Director dari PT Lembaga Energi Indonesia atau biasa disebut Rain Power. Kita adalah EPC di bidang renewable energy, khususnya spesialisasi di bidang solar PV. Thank you, Esa. Iman. Perkenalkan, nama saya Cairiman. Jadi biasa orang salah sama nama saya ini Chairman gitu. Saya panggilannya Iman gitu ya. Iman. Jadi saya ya kalau tadi Pak Fabi bilang topiknya pemuda, ya saya memang pemuda yang punya mimpi di energi Indonesia itu bersih gitu ya. Jadi dari dulu kuliah saya selalu memang punya mimpi itu di bidang energi, kerja di bidang energi. Jadi saya dulu kuliahnya elektro. Lalu saya sempat kerja di oil and gas. Terus ternyata memang harusnya future-nya renewable. Ternyata Indonesia gitu ya. Akhirnya saya memang mencari sekolah. Akhirnya saya sekarang aktif di ATW Solar. Jadi ATW Solar itu memang seperti perusahaannya Pak Esa. Jadi kita EPC juga di renewable energy. So far ya kita sudah jalan 3 tahun gitu. Oke. Nah ini tadi sudah disampaikan Iman ya. Iman sekolah di mana dulu? Saya S2 di Imperial. Di Imperial College London ya. Nah, sempat kerja di perusahaan oil and gas. Jadi saya memang energi maunya. Nah, energi maunya lalu kerja di perusahaan oil and gas. Lalu berapa lama di oil and gas? Saya aktif 2 tahun di oil and gas dulu. Lalu kemudian setelah itu kerja dapat ilham gitu. Dapat ilham. Dapat ilham. Jadi ternyata memang future-nya bukan fosil energi. Memang apalagi Indonesia gitu ya. Kita punya resource yang sangat besar di renewable, khususnya matahari. Oke. Akhirnya saya memang cari sekolah. Itu cari sekolah yang berkaitan dengan renewable energy. Setelah selesai sekolah pulang kerja di Indonesia karena saya sekolahnya dibayar Indonesia. Dikasih beasiswa pulang ke Indonesia, mengabdi di Indonesia, kerja di perusahaan renewable energy. Betul, kebetulan memang saya menemukan perusahaan yang menjadi wadah nih untuk mengembangkan energi terbarukan Indonesia. Nah, dari mana Anda punya gambaran bahwa masa depan energi di dunia atau di Indonesia ini adalah renewable? Kan enak kerja di perusahaan migas ya, gajinya selama ini orang berharap kerja di perusahaan migas tuh gajinya gede. Ya, banyak sih hal ya. Salah satu sebenarnya Indonesia ini kita letak di khatulistiwa gitu ya. Jadi musim panas kita itu dan musim hujan itu kita 50-50 setiap tahun. Sedangkan saya lihat di negara yang 4 musim, yang mataharinya cuma seperempat tahun, itu mereka sudah bertransisi ke renewable. Jadi waktu itu saya pelajari memang kok Indonesia aneh nih belum masuk ke renewable gitu. Akhirnya saya pelajari ya ternyata memang Indonesia itu future-nya itu harus di renewable karena pertama kita banyak resource matahari. Terus air pun kita juga punya advantage yang cukup banyak gitu ya. Tempat-tempat di mana bisa kita
harvest. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan itu, harusnya kita ya tertinggal lah dari negara lain gitu. Oke. Thank you Iman, ini apa namanya, tobat ya mungkin. hijrah dari fossil fuel hijrah ke renewable. Nah, Esa udah berapa lama nih jadi berbisnis di renewable nih? Sebenarnya saya by accident ya. By accident, kenapa tuh? Sebenarnya saya background saya adalah di bisnis. Ya. Saya sekolah bisnis di financial. Karir awal sebetulnya di asset management, di sekuritas, lalu pindah properti, terus lalu ke grup otomotif. Nah, di saat itu di otomotif tuh saya melihat mulai nih masuk namanya EV, ya, electric vehicle di tahun 2015-an ya. Nah, dari pameran-pameran itu saya dapat ilham sebetulnya, wah ini kayaknya future bakal ke renewable gitu ya. Nah, sambil browsing pas nggak ada kerjaan, dapat teman-teman dari ITB 79 itu kan rame-rame itu pasang. Mungkin Pak Fabi saya lupa ikut atau enggak tuh ya. Ya saya tahu tapi ceritanya. Nah, tapi itu, saya bukan ITB 79. Ya, pas di situ kita karena rame-rame itu 40 orang pasang, dia undang ke pabriknya, wah saya makin antusias nih. Ini kalau secara hitungan bisnis, karena saya background bisnis, ini menarik nih. Apalagi saya lama di otomotif, pembeli mobil premium tuh banyak sekali. Ini celah market yang akan saya bisa sasar nantinya. Nah, sambil kerja gitu akhirnya saya coba jualan-jualan, dapatlah beberapa klien yang rumah-rumah besar. Nah, begitu di situ nyebar kemana-mana, saya dapat the big-nya gitu ya, suatu BUMN, oil and gas. Nah, di situ saya memutuskan keluar. Akhirnya saya keluar dari pekerjaan saya pertama saya akhirnya fokus tekunin itu di 2016 untuk berbisnis di solar PV gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sih lumayan gitu ya. Emang main market kita adalah di premium residential, namun di tahun 2020 ini komersial makin besar sekali gitu, sehingga saya melihat bahwa di sini sepertinya dari sisi industri dan komersial udah melihat bahwa ini bagus sekali, apalagi dari teman-teman ISR dan teman-teman lain tuh makin mengedukasi ya. Jadi awareness-nya tentang renewable ini makin baik. Oke. Nah, tadi berdua mengatakan sepertinya tahun 2020 ini tahun yang sibuk justru untuk renewable ya. Nah, ini mungkin berbanding terbalik dengan kondisi yang dihadapi oleh banyak industri. Kan kita lagi pandemi COVID nih sekarang ya. Tetapi kalau dengar cerita teman-teman kok apakah benar sedemikian di sisi renewable energy business khususnya untuk PLTS ya, itu lebih booming begitu? Ya. Pengalaman dari Len gimana? Kita residensial alhamdulillah nggak ada penurunan ya dibanding tahun lalu. Contoh gini, kan orang-orang biasanya di tahun ini mungkin spending untuk liburan gitu ya. Nah, kita lihat aja sekarang pemilik sepeda lipat itu kan makin booming ya, harganya nggak murah loh. Nah, kita juga sasar ke orang-orang seperti itu. Jadi mereka nggak bisa spending buat liburan, terus nggak bisa spending apa. Akhirnya kita coba blast iklan segala macam, educate tentang renewable, mereka tertarik gitu. Nah, untuk sisi komersil itu kita juga terbantu sebetulnya dengan beberapa developer PV gitu. Jadi kan beberapa perusahaan itu nggak mau invest di depan ya, pengen zero capex. Nah, kita digandeng ini terbantulah dengan adanya developer PV ini untuk jadi perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan solar PV tanpa harus berinvestasi di depan gitu. Makanya tahun ini sebetulnya untuk komersil meningkat sekali. Komersial Dengan industri ada perannya PV developer gitu. Kita sebagai EPC terbantu banget gitu. Kalau ATW dari sisi bisnis tahun ini menurun atau naik atau sama dengan Len, booming, melihat booming? Setuju sekali tadi dengan Pak Fabi tadi ya. Maksudnya tahun ini itu berbeda gitu dengan industri lain gitu, justru di masa Covid. Mungkin partly juga tadi Pak Esa bilang masalah orang spendingnya itu sekarang lebih ke tempat-tempat lain, bukan ke liburan gitu ya. Itu kan budget yang cukup besar. Tapi ada juga hal lain, yaitu WFH. Jadi orang ini kan makin banyak di rumah, mereka makin banyak pakai listrik. Mereka makin sadar nih bahwa awareness dulu kan bayar listrik cuma per bulan ya lewat aja, ATM mungkin auto debit atau apa, mereka nggak aware. Sekarang mereka lebih lihat tagihannya, oh ternyata listrik itu ternyata saya sangat butuh dan itu nggak murah gitu loh. Sehingga memang ada hal-hal yang akhirnya kita bisa lebih educate orang untuk pakai renewable. Karena nggak bisa dipungkiri sekarang ini harga listrik dari renewable itu sudah kompetitif dengan harga listrik dari PLN. Sehingga kalau kita bilang ke orang ini adalah investasi jangka panjang, orang sudah mulai aware nih. Jadi marketnya itu sudah bertransisi. Kalau tadi memang tahun lalu atau 2 tahun lalu marketnya itu dari high end, premium,
sekarang middle high udah mulai bisa masuk, sehingga presidensial kita tahun ini itu double growth. Waduh. Jadi kita kemarin by Q2 itu sudah pas tahun lalu gitu. Wah. Jadi memang seperti blessing juga, dan mungkin timing juga ya bisnis seperti itu ya. Dan dari industrial kita juga sekarang masuk ke ranah yang tadi masalah investing, leasing gitu. Jadi di mana sekarang pabrik ini mulai banyak, pabrik dan komersil itu tuntutan untuk efisiensi makin besar. Dan listrik itu salah satunya yang mereka harus optimize gitu. Nah gitu kita bisa masuk dengan renewable memang. Dan ATW kita mulai masuk ke ranah untuk melisingkan si solar panelnya, sehingga tahun ini kita mulai develop dan itu juga cukup terbantu gitu. Ya, jadi kalau buat sektor lain COVID ini bencana, buat renewable khususnya solar dan solar rooftop ya, itu sepertinya justru opportunity ya. Betul. Bisnisnya booming di mana di beberapa tempat ya. Betul. Karena kemarin bertepatan dengan 17 Agustus juga kan, itu kan salah satu kemerdekaan. Nah kemerdekaan ini energi juga nih harus merdeka gitu. Jadi itu salah satu yang kita kalau bawa kami gitu. bilang itu merdeka dari energi fosil gitu. Kira-kira. Gitu, benar. Ya, oke. Nah, Anda kan mewakili generasi muda ya yang mungkin berbeda dengan saya masih muda juga, tapi maksudnya dibanding generasi Anda mungkin berbeda ya. Anda kan tentunya generasi yang lebih expose dengan global, dunia itu lebih terekspos, kemudian harus informasi yang lebih banyak daripada kami. Ya saya baru menikmati internet tuh mungkin ketika saya sudah berkuliah berapa puluh tahun. Tapi Anda kan pastinya sudah dari awal sudah berinteraksi dengan internet dan lain-lain, dengan media sosial. Nah, ada satu fenomena global yang sekarang yang menurut kami observasi di ISR, bahwa negara-negara bergerak menuju beralih dari penggunaan energi kotor ke energi bersih. Jadi dari fosil, energi terbarukan yang kita di terminologinya adalah transisi energi. Nah, kalau Anda pastinya mungkin sudah terekspos ya karena bisnisnya di sana. Tapi di lingkungan Anda, peers Anda berdua, Esa dan Iman, apakah di luar yang bisnis renewable, tapi maksudnya di teman-teman main Anda, teman gaul Anda, itu apakah mereka juga melihat hal yang sama? Esa dulu mungkin. Oke. Tentang renewable ya? Ya, persepsi bahwa dunia sedang bergerak menuju yang lebih bersih tadi yang Iman bilang, yang bertobat tadi. Iya. Pemberitaan media sekarang kan lebih cenderung ke EV ya, dan itu teman-teman sekitar kita itu sadar bahwa emang ke depan adalah eranya renewable gitu. Dan dari beberapa cerita juga ada investasi tentang baterai, mau invest di sini segala macam. Jadi mereka emang semakin awareness untuk tentang renewable itu makin terbuka lebar gitu. Oh ternyata benar ya, solar panel itu bisa mengefisiensi listrik segala macam. Terus dari sisi biaya mereka mendapat edukasi bahwa semakin turun harganya dibanding sebelumnya. Itu dari peran-peran media. Jadi memang dari teman-teman kita sekitar Jun ataupun dari grup-grup itu udah aware bahwa ini suatu perubahan pergerakan menuju energi yang lebih bersih gitu. Jadi Anda melihat tren itu naik? Ya, naik. Oh, teman-temannya Iman gimana? Sama. Kalau saya kan circle-nya engineer nih. Udah gitu gimana? Ya justru mereka sudah sangat aware gitu ya. Maksudnya nggak bisa dipungkiri dari kita kuliah dulu ya, maksudnya itu sudah topik yang hot. Tapi pun itu aja edukasinya masih kurang. Karena basically mereka cuma tahu teori. Tapi implementasinya seperti apa, harganya seperti apa, itu yang mereka juga, even saya harus menjelaskan ke teman-teman saya yang basicnya engineer gitu. Jadi ya awareness sudah mulai tinggi sih, bahkan ke teman-teman saya, circle saya yang memang di luar dunia engineering saya gitu ya, mereka mulai tahu saya bergerak di bidang solar panel, mereka mulai nanya, mulai tahu gitu inisiatif tanpa saya menjelaskan, saya menjual, misalnya saya sales gitu ya kan di ATW gitu basically, tapi saya nggak melakukan itu, tapi mereka mulai nanya ke saya gitu loh. Jadi cukup menarik sih, dan maksudnya saya sebagai ya orang yang berkecimpung di dunia ini mulai, oh ya bener nih, memang future-nya mungkin memang renewable gitu. Nah, kita tahu kalau dari sisi kebijakan, pemerintah Indonesia kan memang mulai mendorong juga pengembangan energi terbarukan ya. Bahkan kebijakan energi nasional kita dan rencana umum energi nasional kita itu sudah mencanangkan target paling sedikit bauran energi
terbarukan dalam bauran energi primer nasional itu paling sedikit 23% dari tahun 2025. Nah, saat ini memang masih di bawah itu. Tapi dari kacamata Iman ya, dengan pengalaman selama ini, untuk mencapai target 23 itu adalah target yang ada orang yang bilang ya itu target yang muluk-muluk nih gitu. Anda setuju nggak kalau ada yang bilang targetnya muluk-muluk? Kalau dibilang muluk-muluk, ya masalahnya gini sih, setiap target ya itu kan challenge buat kita sama-sama. Dan ya kalau ada kemauan pasti ada jalan gitu. Jadi sekarang tinggal gimana nih? Ini dua sisi antara beberapa pihak sih, nggak cuma dua sisi ya, antara pemerintah sebagai penyedia kebijakan, sebagai kita nih, mungkin kita dan saya dan Pak Esa nih sebagai pemain memang yang berkecimpung di dunia renewable, plus masyarakatnya. Nah ini interaksi tiga ini yang memang harus benar-benar gimana caranya semua mensupport untuk mencapainya target tersebut gitu. Ya kalau dibilang bisa pasti bisa, tapi mau nggak gitu, seberapa mau gitu. Yang mau nih siapa maksudnya? Semuanya ya? Dan kita di sini sebagai pemain memang yang berbisnis di sini ya kita melakukan yang terbaik sih. Itu kita berikan memang benefit sebaik-baiknya, sebesar-besarnya kepada masyarakat dan ya siapapun consumer kita gitu loh. Oke. Nah, salah satu hambatan untuk yang selama ini seringkali disampaikan oleh orang bahwa energi terbarukan khususnya solar itu mahal, tidak reliable karena intermittent, terus beresiko ya karena ada yang bilang ya matahari ada di siang hari tapi nggak ada malam hari gitu. Nah kalau Esa menilai pandangan-pandangan skeptis seperti itu tepat dan masih banyakkah yang dari interaksi dengan konsumen-konsumen atau calon konsumen? Iya, rata-rata mereka kan cuma baca dari sumber-sumber yang kadang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi kita selalu mengedukasi bahwa, dan ini pertama selalu solar PV itu selalu dikaitkan dengan baterai on grid, padahal ada yang sistemnya on grid yang jauh lebih murah gitu. Nah mereka selalu berpikiran bahwa ini baterai pasti mahal banget dan cepat rusak, jadi tidak reliable gitu. Nah kita coba educate yang pertama adalah yang on grid dulu, bahwa ini sistem sudah sangat reliable, dan selalu kita setiap edukasi selalu memperlihatkan produksinya. Terus berapa sih konsumsi rumah, artinya produksi dari sistem PLTS-nya ya? Dan itu biasanya ditunjukin orang-orang tuh. Tapi dari sisi rumah atau bangunan tuh nggak pernah ditunjukkan konsumsi loadnya sih berapa sih gitu. Nah kita selalu saat menjual itu selalu menawarkan namanya semacam energy meter. Jadi itu sebagai record kita dan kita bisa tunjukkan nih ke orang-orang, oh nggak Pak, ini secara load konsumsi hampir rata-rata rumahan itu keserap kira-kira 60-70%-nya, eksesnya paling sedikit lagi. Mereka tuh takut bahwa dengan aturan PLN yang baru 0,65 itu kita siang hari aturan Kementerian SDM. Ya, SDM itu kejual terus ke PLN. Jadi investasi baliknya lama banget gitu kan. Kita tunjukin grafik beberapa rumah di Jakarta, ini enggak loh. Yang ekses paling dikit sekali gitu. Apalagi mungkin atap rumah Bapak luasnya cuma sekian, jadi nggak bisa mengcover semuanya. Jadi otomatis mungkin 90% ada yang keserap semua, paling eksesnya hanya 10% gitu. Nah situ mereka jadi yakin, oh iya ternyata ini bisa menguntungkan banget loh kalau kayak gini ternyata gitu. Tapi kalau ekspektasi dari konsumen-konsumen rumah tangga yang pasang PLTS, kalau dari pengembalian investasi berapa lama mereka mau? Kebetulan target market kita nggak yang mikir balik modal gitu. Jadi beberapa kita lihat juga yang nanya gitu ya, atau yang coba dong Google Maps-nya gitu. Kita seleksi dari situ dulu gitu. Kira-kira rumahnya besar, gitu. Mereka kira-kira punya MPV premium gitu. Nah, ini calon potensial buat kita gitu. Dan rata-rata kalau kita tawarin, kita survei, mereka udah nggak mikir balik modal gitu. Gitu. Jadi yang membuat mereka ingin pasang apa sebenarnya? Gengsi sebetulnya. Gengsi ya? Gengsi, oh, ini sebenarnya hampir sama dengan studinya market survei yang dibuat oleh ISR juga ya, bahwa ada memang segmen-segmen yang kayak kita kira hasil survei kami itu 2% ya dari total rumah tangga di Indonesia itu memang yang nggak mikirin kayak begitu gitu, jadi lebih ini ada teknologi keren gitu ya. Itu memang itu benar ya? Iya, early adopters ini memang potensial banget yang nggak mikir segala macam. Mungkin nanti ya begitu harga makin turun, nah itu segmen-segmen yang di luar itu mulai nih tertarik buat investasi gitu. Ketika harga mulai turun. Tapi untuk yang awal-awal ini kita memang bidiknya segmen-segmen yang high end premium rumahan. Oke. Nah,
Saya mau kembali tadi Iman, kita bicara soal target ya. Tadi Anda bilang harusnya ini target kita usahakan kita bisa capai gitu. Nah, tadi terus Anda juga menyatakan bahwa ya harus semuanya ya, ada pemerintah, ada masyarakat. Nah, tapi khususnya kalau buat anak muda, karangan Anda anak-anak muda itu, karena kita kan tahu nih yang sekarang misalnya kita sering dengar anak-anak muda nih, anak milenial ya, nggak pengen punya rumah gitu kan, atau ya mikirnya mungkin lebih untuk lebih ke lifestyle ya, buat menunjang lifestyle yang kayak gini-gini kan mungkin bukan jadi sekunder ya, bukan jadi kebutuhan utama. Nah, tapi peran apa kalau secara spesifik nih buat anak-anak muda seperti Anda dalam mendukung agenda untuk mendorong energi terbarukan? Ya, jadi ya untuk anak muda secara luas ya pastinya memang harus lebih aware. Dan maksudnya buat orang-orang yang mungkin anak muda milenial yang baru punya rumah, itu kan mereka kan juga ini adalah investasi. Makanya tadi kalau investasi kami, kalau kami memang sudah mulai menyasar pasar medium high. Jadi memang kami harus mulai untuk mengedukasi masalah investasi seperti apa. Makanya setiap penawaran solar panel ke perumahan itu pasti kita tawarkan juga, kita sediakan itu hitung-hitungannya memang, sehingga mereka tahu oh savingnya segini, nanti saya balik modalnya segini lama. Itu yang memang kita coba edukasi, karena ada memang segmen market yang tadi yang masalah gengsi, dan itu memang sangat premium dan sangat besar rumahnya. Tapi 50% lebih konsumer kita ya sudah mulai yang di bawahnya itu, sehingga mulai ada memang harus edukasi yang lebih banyak gitu. Jadi satu untuk yang milenial yang baru punya rumah, dan ini sangat bagus karena umurnya itu 25 tahun. Jadi sampai rumah umur kita, apa yang 25 tahun? Umur sistemnya ini. Oh, umur sistemnya. Saya kira umur milenialnya. Waduh, bukan. umur PLTS-nya ya. Panel surya itu bisa lebih dari 25 tahun. Jadi kalau misalnya kita sekarang umur 30 itu sampai umur 50 nanti pensiun masih jalan sistemnya. Jadi bisa dibilang kan ini sangat. Itu pun sebenarnya masih bisa memproduksi listrik. Betul. Walaupun efisiensinya turun. Betul. Ya. Jadi nanti pilihan kita apakah mau ganti atau mau nikmatin yang udah ada. Dan itu udah untung gitu loh. Karena masalah balik modal kalau dihitung-hitung sekarang kan memang di angka 7 tahun. Ya kan, itu rata-rata di angka 7 tahun. Kalau maunya orang yang makin cepat makin bagus gitu. Cuma memang dengan harga yang ada sekarang itu di angka 7 tahun. Tapi kalau umurnya 25 itu kan 18 tahunnya gratis, menikmati listrik gratis sebenarnya. Jadi itu ini investasi gitu. Luar biasa sebenarnya. Luar biasa gitu. Jadi dibanding mungkin anak-anak milenial kan lagi nyari nih kemungkinan investasi di mana nih yang enak nih. Ya kan, banyak ya, mungkin ke emas, mungkin kemana. Solar panel salah satu pilihan loh sebenarnya. Oh iya ya? Bisa dibilang begitu. Sebenarnya investasi jangka panjang yang cukup bagus ya. Betul, karena kebutuhan listrik kita nggak akan kurang. Udah pasti. Dan harga listrik dari data historis itu membuktikan 6% per tahun kenaikan. Dan itu nggak bisa dipungkiri gitu, karena semua harga material pasti makin naik, makin mahal, inflasi pasti ada gitu. Jadi dengan kita beli, ini kan seperti beli listrik di depan. Ya kan, jadi itu kita menarik beberapa pembelian listrik kita di depan, sehingga kalau yang nantinya makin mahal kita tinggal beli sisanya aja gitu. Nah itu memang yang harus lebih aware milenial. Jadi Anda mau bilang bahwa generasi milenial sekarang, ayo yang baru punya rumah, pasang PLTS, ini investasi ya, bukan konsumsi ya. Betul. Apalagi kalau dengan pasang itu sebenarnya kita juga berkontribusi untuk kelestarian lingkungan hidup ya, karena ini energi terbarukan tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca gitu. Betul, ya. karena ini lifestyle juga. Ini kan banyak nih anak muda yang mulai pakai sendok bawa sendiri. Ini kan sustainable living lah. Sustainable living. Jadi ini kan salah satu memang yang kelestarian lingkungan. Jadi itu sih. Dan lifestyle kerennya juga dapat, karena anak muda kan mainnya smartphone, semua online. Nah ini kan kita kalau punya PLTS kita bisa liatin nih ke teman-teman gitu. Bahkan kalau misalnya punya remote monitoring kita bisa pamer ya. Ini loh produksi listrik saya di rumah dari PLTS gitu ya. Mimpi saya sih anak muda tuh ntar ngepost Instagramnya itu, wah hari ini saya ngasilin segini gitu. Oh gitu, menarik. Ya saya kira itu banyak. Nah studi dari International Renewable Energy Agency yang baru keluar beberapa waktu yang lalu itu mengatakan sampai pada 2019 ini ada 11,5 juta tenaga kerja pada sektor energi terbarukan, dan terbesarnya adalah surya. Nah, karena Anda di bisnis surya, sekarang punya berapa banyak tenaga kerja totalnya? Total kita di kantor itu sekitar 20, tapi itu di kantor.
dan di proyek kita bisa sampai ratusan gitu. Nah, untuk masalah tenaga kerja ini juga kita pikirkan baik-baik karena ini salah satu job creation juga kan, renewable energy. Nah, ATW sendiri kita bekerja sama dengan beberapa institusi pendidikan dalam hal itu. Jadi awalnya dulu kita waktu membangun perusahaan kita datang ke Politeknik Negeri Jember. Nah, itu di sana mereka punya elektro, tapi mereka mau develop renewable energy gitu khusus. Akhirnya kita datang ke sana, kita karena punya expertise, kita bawa materinya, kita latih dosennya. Nah, pada saat itu mereka dosennya bawa baru ke mahasiswa. Jadi sekarang total itu setiap ada lulusan pasti kita akan hire gitu sesuai dengan kebutuhan proyek. Tapi dalam ini kan udah 3 tahun ya. Dalam 3 tahun ini berapa peningkatan penyerapan tenaga kerjanya? Total per tahun sekarang kita total udah mungkin hampir 50 orang kita sudah karyakan dari sisi politeknik ya. Dan tapi di luar itu masih ada lagi itu ada yang tenaga pemasang. Nah, itu kita kerjasama dengan SMK. Jadi SMK Binaan Jarum Foundation di Kudus itu mereka punya memang yang elektro. Nah, kita datang sama nih sistemnya, kita datang latih gurunya melatih muridnya gitu, jadi materi gitu, jadi modul. Nah, harapan kita adalah harusnya tahun depan kita sudah bisa menikmati benar-benar pemasang itu full dari tenaga-tenaga yang lulusannya memang renewable energy. Jadi memang pengalaman Anda dengan bisnis yang berkembang itu memang bisa menyerap tenaga kerja. Betul. Ya. Jadi sebenarnya bisa. Ini harus dapat penghargaan dari pemerintah karena bisa menciptakan lapangan kerja khususnya di masa-masa pandemi ini di mana orang banyak layoff ya. Betul. Itu sangat betul bisa nyerap dengan tumbuh tadi ya. Betul. Menarik. Nah, kalau pengalaman Esa itu dari sisi tenaga kerja gimana? Nah, kita sebetulnya pengen justru menyasar tenaga kerja lulusan SMP bahkan SD yang nggak punya ijazah, yang nggak punya kesempatan untuk ngelamar di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, jadi kenapa milihnya begitu? Kan beresiko nih. Iya. Kalau orang lain melihat ya sektor ini, wah kalau begitu beresiko dong. Tapi Anda kok mau arah ke sana justru? Ya, jadi pasti selalu dalam proyek kita latih dulu mereka cara memasang MC4 gimana, kabel gimana, dan pasti lalu mereka kita awasin dengan satu engineer yang tentunya lulusan S1 elektro ya. Nah, saya ingin mereka ini daripada mereka cuma jadi ojol, cuma jadi tukang parkir gitu ya, kita coba latih gimana sih mereka supaya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik gitu. Nah, sedangkan yang punya ijazah ini kan mereka sebenarnya punya kesempatan lebih untuk melamar-lamar ke perusahaan-perusahaan besar, tapi yang di bawah ini yang punya ijazah itu kasihan gitu kalau mereka taraf hidupnya gitu-gitu aja gitu kan, nggak ada peningkatan. Nah, kita pengen mengangkat derajat justru orang-orang yang nggak punya ijazah, yang nggak punya kesempatan untuk kerja di perusahaan-perusahaan besar. Jadi sebenarnya PLTS ini menarik ya, maksudnya memang tidak butuh, dan ini hasil studi kami juga di ISR, memang tenaga kerjanya itu nggak butuh yang high skill banget gitu ya, tapi yang low skill tapi kemudian memang dilatih dan mengikuti protokol itu bisa, dan ini memberikan peluang kerja ya, apalagi di Indonesia yang lulusan SD dan SMP itu lebih banyak sebenarnya kan ya, nggak bisa melanjutkan, dan mereka yang selama ini mungkin kerja di sektor informal atau bahkan susah mendapat kerja formal karena sekarang kan dibutuhkan ijazah dan lain-lain ya. Jadi itu pengalaman Anda, dan tapi pengalaman selama ini kemudian responnya gimana tuh? Artinya Anda puas dengan kualitas kerja dari tenaga kerja ini? So far kita puas dengan hasil training kita untuk mereka, dan bahkan misalkan kita lagi nggak ada kerjaan, mereka akhirnya bisa nyari kerjaan ke IPC lain gitu. Oh, saya pernah kerja di lane nih. Kita udah terlatih sekian ratus kW, sekian mega gitu. Jadi orang-orang ini yang tadinya nggak dianggap siapa-siapa gitu, akhirnya bisa dianggap karena mereka punya keahlian untuk jadi installer solar PV. Gitu. Saya ingat nih kayak yang dilakukan oleh tech company di Amerika beberapa ya, mungkin ya, yang beberapa itu kan sudah mulai misalnya menerima orang-orang yang coding tanpa harus punya ijazah begitu ya. Nah, ini mungkin solar menarik juga, jadi ijazahnya itu by experience gitu ya. Ya lulusan SMA, SMK yang mungkin justru kalau bekerja masuk ke perusahaan-perusahaan susah, ini justru dapat kesempatan lebih ya. Nah, ini kan sektor yang masih kecil di Indonesia. Kalau kita lihat sekarang solar itu total di kita ini udah, pada Indonesia memang udah ngembangin solar mungkin udah lebih dari 40 tahun. Sayangnya kita baru totalnya kalau nggak salah hitungannya 200 mega nih. Nah, sementara kita punya potensi yang gede banget. Studi ISR aja yang kami lakukan, potensi untuk PLTS atap di seluruh Indonesia ya, dari perumahan aja kan kami pernah studi dan kita keluar dengan
perkiraan potensi teknis 655 gigawatt peak itu dengan jumlah rumah tahun 2014 ya, 2014-2015. Ini kan gede banget. Ini sekarang 200 mega seluruhnya. Mungkin udah nambah ya karena banyak industri belakangan mulai pasang dan lain-lain. Nah, tapi dan kalau kita lihat target tadi RUEN 23%, energi terbarukan itu totalnya bisa sampai puluhan ya kalau surya sendiri kan kalau yang awalnya 6,5 giga. Nah, dari 200 ke 6,5 giga dalam waktu 5 tahun, Anda optimis nggak? Kalau ngelihat tren sekarang yang double gitu, ada optimisme kita bisa capai? Pastinya saya ada optimisme ya. Dalam hal ini karena kan untuk sekarang itu bisa dibilang tadi masih early adopter, orang-orang yang beli solar panel. Jadi orang-orang yang punya kapital lebih, punya uang lebih untuk bisa beli. Tapi sekarang trennya memang lebih ke leasing dan cicilan. Nah, pada saat itu memang solar panel akan menjadi consumer product buat masyarakat luas. Jadi pada saat itu terjadi, itu pasti bisa tercapai. Ditambah dengan development PLTS di skala utility yang dilakukan oleh PLN. Ya itu akan membantu semua dari segala pihak untuk mencapai 6,5 gigawatt tadi, kira-kira seperti itu. Esa sama pendapatnya? Optimis harus dong. Harus ya, bisnis harus optimis nih. Nggak boleh membeli gitu kan, optimis segala macam. Iya, kita optimis banget, apalagi kata Mas Iman ya, peran leasing itu akan semakin meningkatkan target menuju 6,5 gigawatt. Nah, kedua adalah peran untuk semakin mengedukasi dari pemerintah, dari media dan lembaga-lembaga seperti ISR ini untuk mengeduket bahwa ini good investment, sustainable living nanti ke depannya. Dan itu informasi-informasi segitu pasti akan menempel terus di calon-calon pengguna atau di anak muda, bahwa nanti ketika mereka nanti punya uang atau ketika mereka lagi ngelihat ke toko, ngelihat penjualan, mereka akan ada action untuk beli gitu. Dan itu dari sisi residensial dan komersial pun saya yakin kalau tanpa ini terrealisasi 6,5 gigawatt, mungkin investasi yang pabrik-pabrik tadi yang mengharuskan RE100 itu akan kabur ke luar negeri gitu. Kalau pemerintah tidak menggolkan untuk aturan-aturan yang lebih untuk investor dan lain-lainnya gitu. Ya, put in context tadi yang RI100 itu kan ada perusahaan-perusahaan multinasional memang yang sudah punya target untuk menggunakan listriknya atau energinya 100% dari energi terbarukan ya. Dan itu kita tahu perusahaan-perusahaan multinasional yang udah berinvestasi di Indonesia. Dan mereka sebenarnya ingin ke sana ya, tapi kita tahu tidak terlalu mudah mungkin ya. Nah, tapi tadi Esa bilang menarik juga bahwa kalau nggak dipermudah gitu ya untuk bisa mencapai itu, mungkin mereka nggak akan investasi atau ekspansi di sini. Dan ini mungkin bertentangan ya dengan keinginan pemerintah atau presiden sendiri justru mendorong investasi sebesar-besarnya ya di Indonesia. Nah, dalam banyak hal kan tadi kita untuk mencapai target dari kebijakan itu, salah satu yang penting itu adalah kebijakan pemerintah sendiri yang membuat agar enabling environment untuk investasi dan bisnisnya bisa tumbuh. Nah, kalau dari pengalaman Anda atau pandangan Anda untuk membuat supaya bisnis energi terbarukan lebih booming dan memberikan kesempatan tadi, ada kesempatan kerja, investasi buat anak-anak muda ya, dan ini kan banyak dampak positif sebenarnya. Saran kepada pemerintah apa? Nah, ini menarik nih. Yang saya bilang tadi, maksudnya untuk mencapai target kalau mau pasti ada jalan gitu ya. Dan sebesar apa kemauannya? Jadi mungkin saya bisa berkaca dulu mungkin ke negara awal yang benar-benar memang menggalakkan solar panel, itu Jerman ya. Dimana orang di sana pasang solar panel itu sangat dihargai, bahkan hasil solar panel dibayar lebih mahal daripada kalau mereka beli listrik dari yang kita tahu kebijakan namanya fit in tarif ya. Betul. Nah, itu mereka sangat dihargain gitu. Justru atau ada di negara lain seperti di US, di California gitu, yang dikasih tax rebate gitu. Jadi mereka bayar taxnya lebih murah gitu. Ada mungkin pengembalian tax sehingga investasi awalnya itu sudah di-cover oleh pemerintah, bisa dibilang. Jadi banyak memang kebijakan-kebijakan atau policy yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menggalakkan solar panel ini. Contohnya seperti waktu saya kuliah di Inggris juga,
karena insentif yang sangat besar. Di sana itu Inggris itu bisa dibilang negara Eropa yang paling sedikit matahari. Di sana memang setahu saya kalau di Inggris itu kebanyakan berkabut ya daripada mataharinya. Tapi uniknya di Inggris itu waktu saya kuliah, tahun itu mereka pemasangan paling besar di Eropa. Itu tahun berapa Anda kuliah? 2017. Paling besar di Eropa ya. Bahkan dibanding Eropa Selatan seperti Italia dan Spanyol yang mataharinya lebih banyak gitu. Oke. Itu karena insentif pemerintah. Jadi banyak memang ya. bisnis model yang dilakukan oleh Inggris sehingga utility dan investor itu mau berkecimpung di renewable gitu. Dan itu kebijakan dan insentif pemerintah berperan penting. Betul. Dan di Indonesia memang tahapannya kita masih diakui untuk pemasangan solar panel. Baru diakui, belum dihargai. Jadi seperti itu. Nah, itu yang memang saya bilang tadi semuanya harus ada andil gitu. Di kita ya kita sebagai pemain ya kita akan melakukan yang sebaik-baiknya seperti itu. Anda membawa teknologi terbaik, betul, terbaik, harga terbaik, benefit maksimum untuk konsumer. Untuk mengembangkan pasar tentunya kebijakan dan insentif pemerintah penting ya. Sangat penting. Esa, ada saran nggak kepada Menteri SDM atau menteri-menteri yang atau ke Pak Jokowi deh apa nih untuk bikin solar booming? Karena kita juga ini kami kemarin itu bikin webinar ya Vietnam, pengalaman dari Vietnam. Vietnam itu 2 tahun yang lalu itu suryanya baru 100 mega ya. Dalam 2 tahun mereka bisa bangun 5 giga ya 5.000 megawatt. Bahkan akhir tahun ini kemarin orang Vietnam bilang kita akan capai 10 gigawatt. Jadi dalam waktu 3 tahun 10 giga. Indonesia udah 40 tahun ngembangin surya baru 200 mega. Nah, apa sarannya supaya kita mirip kayak Vietnam? Paling enggak apa ya? Kalau teks gitu kan agak sensitif ya, menyinggung pemerintah pajak ya. Paling enggak akses untuk bunga murah deh. Itu bisa diturunin gitu kan. Jadi kita mengencourage dulu dari user untuk mendapatkan pendanaan yang lebih murah untuk memasang solar PV gitu. Jadi istilahnya sekarang itu jangan bank melihat atau lembaga pendanaan melihat solar itu sebagai consumer product gitu ya. Toh gampang kan, motor aja gampang dileasingkan kan, apalagi itu barang gampang hilang gitu kan. Sedangkan ini kan solar udah terpasang, mau diambil juga susah gitu. Ini kan tadinya kan jaminan itu kan dianggap solar itu bukan bisa tidak ada jaminannya lah ya, tapi kan ini kan barang nggak bergerak gitu kemana-mana gitu. Paling nggak permudah akses dulu masyarakat ataupun lembaga komersil untuk mendapatkan bunga yang lebih rendah untuk memiliki solar gitu. Tanpa misalkan tanpa harus menghubungi dari developer atau kita bisa ke EPC atau kemanapun gitu dengan kredit. Ya ada di beberapa negara memang ini contoh aja di beberapa negara itu memang pemerintahnya jadi taruh uang di deposit gitu ya, dan kemudian bank yang dimana uang itu ditaruh harus mendouble atau menggandakan uang itu gitu, artinya kemudian dalam bentuk kredit dan karena risiko-risikonya udah ditanggung oleh pemerintah kreditnya bisa rendah. Dan itu mungkin prakteknya bisa seperti itu ya. Oke. Ini saran-saran dari anak muda ya, dan sekali lagi solar ini ya kalau ISR pernah menulis ini memang bagian yang kalau kita mau dari COVID sekarang mau green recovery, kami pernah bilang bahwa strateginya memang dorong PLTS atap. Kenapa? Bisa menyerap tenaga kerja cepat, dan tadi yang bisa menyerap tenaga kerja yang tanpa perlu keahlian yang tinggi-tinggi ya. Dan justru kan sekarang yang terdampak juga banyak ya, yang sektor-sektor informal yang terdampak buruh ya, yang mungkin dari sisi pendidikan nggak terlalu tinggi. Jadi memang kami juga ISR mendorong tuh untuk pengembangan energi surya sebagai strategi pemulihan ekonomi. Nah, semoga podcast ini didengar sama Pak Jokowi atau YouTube ini dengar Pak Jokowi, apalagi yang ngomong milenial. Jadi Anda sebenarnya layak juga jadi staf milenialnya Pak Jokowi ini ngasih Pak untuk pengembangan energi terbarukan nanti ya. Semoga setelah dengar ini Anda dipanggil. Nah, tapi ini terakhir ya. Saran kepada, kalau Anda punya saran kepada rekan-rekan sejawat atau yang sama usianya atau bahkan yang lebih tua juga untuk apa yang bisa membuat Indonesia itu lebih cepat melakukan transisi energi, dan maksudnya untuk anak-anak muda ini bentuk kontribusi yang realnya apa sih, selain tadi bilang gimana dari investasi, tapi apa sih yang kalau Anda punya saran ke anak-anak muda? Sarannya kita pertama harus punya keinginan untuk green living dulu ya. Jadi
kan dari lifestyle kayak tadi menggunakan sedotan yang recycle segala macam ya, itu dengan otomatis penggunaan seperti itu tuh pasti akan meningkatkan kesadaran diri untuk hidup yang lebih green, yang lebih sustainable gitu, dan mindsetnya akan berubah gitu, jadi akan lebih eco lah. Nah, saran kita sih coba deh spendingnya gitu paling nggak jangan lebih kayak yang hedonis segala macam konsumerisme gitu. Tapi coba deh kita ke renewable, coba mikirin ini dampaknya akan besar sekali untuk bumi ini gitu. Jadi pengurangan karbon segala macam, dan otomatis mereka anak cucu mereka juga akan merasakannya gitu. Wah, luar biasa. Iman. Nah, jadi mungkin gini sih ya, kalau saya mungkin buat anak-anak yang sangat tertarik dengan energi gitu ya. Jadi tadi Pak Fabi cerita kita punya potensi 650 gigawatt. Itu baru dari rumah loh, Itu belum baru dari bangunan, rumah, dari bangunan. atap-atap yang lain ya. Jadi intinya sih kita anak muda harus berkontribusi lah terhadap negara kita gitu dalam hal apapun ya. Dan itu yang harus positif. Dan renewable ini adalah salah satu kontribusi yang menurut saya sangat positif buat negara kita di keberlangsungannya di masa depan segala macam gitu ya. Dan jadi kalau sangat tertarik dengan energi harus berkecimpung di renewable. Nah, tadi 650 gigawatt mungkin sampai saya tua gitu, sampai saya nggak ada, itu belum tercapai gitu. Mungkin 6,5 gigawatt kalau tidak ada andil dari semua pihak, terutama pemerintah, itu mungkin sampai saya pensiun belum tercapai. Jadi anak muda harus benar-benar memang sekarang sadar akan renewable energy, dan mungkin kalau sangat tertarik boleh berkecimpung begitu, karena Jadi sangat go into the terbuka. business gitu Go ya. into the business gitu, karena sangat terbuka peluangnya. Jadi kalau nanti ada yang mau belajar bisnis itu ke Anda mau ngajarin nggak? Boleh, saya sangat terbuka. Sharing Oke. knowledge is good. Ya, dan ISR juga di banyak publikasi kita dan juga di beberapa platform yang kita buat juga bisa mengajarkan seperti itu. Jadi memang ya saya kira ini setuju bahwa ini potensi yang besar buat anak muda, bukan saja kontribusi tadi ya gaya hidup yang mendorong perbaikan kualitas lingkungan seperti saya katakan di awal, tapi juga peluang bisnis, investasi, dan peluang kerja gitu ya. Jadi mungkin anak muda se-Indonesia bersatulah sekarang, minta pemerintah energi terbarukan jangan hanya 23%, kalau boleh 100, kalau bisa 100% gitu ya. Anda setuju? Setuju. Oke. Baik, oke. Terima kasih. Saya kira kita udah sampai di akhir acara kita. Ini adalah double program, jadi ISR bicara energi ya, dan yang di podcast, dan kemudian Pojok Energy Live ya, yang juga akan ditayangkan di kanal YouTube ISR. Terima kasih Esa dan Iman. Makasih Pak Fabi. Sukses selalu ya dengan bisnisnya, dan semoga bisa lebih banyak lagi memberikan dampak positif nih ke Indonesia. Ya, terima kasih dan sampai ketemu lagi.